Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, mengirim pesan kepada publik tanah air sebelum dua laga penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Laga melawan Australia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. 5 hari kemudian, anak asuh Patrick Kluivert bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan catatan 6 poin. Posisi tim merah putih masih rawan tergusur oleh para pesaing. Jai Idzes pun mengirim pesan kepada para penggemar sebelum dua laga krusial tersebut. Pemain dengan nomor punggung 3 di skuad Garuda itu meminta para penggemar untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Namun, fokusnya saat ini adalah membantu klubnya. Bulan depan ya? Baiklah, yang paling penting adalah jagalah kesehatan kalian, ujar Jai Idzes dilansir dari akun Instagram Givari. Kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan. Saya sudah tidak sabar untuk pertandingan itu. Tetapi saat ini saya baru selesai latihan dengan Venezia, sama seperti pemain lainnya yang masih fokus dengan klub masing-masing, lanjut bek berdarah Belanda ini. Di bulan Maret, Jai Idzes menyatakan butuh dukungan publik tanah air. Dukungan bisa dilakukan melalui semua platform, mulai dari media sosial sampai datang langsung ke stadion. Bek 24 tahun tersebut yakin tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal ludes terjual. Tetapi bulan depan, kami sangat butuh dukungan kalian, ujar Idzes. Entah itu lewat televisi, media sosial, atau jika memungkinkan datang langsung ke stadion. Saya yakin tiket akan habis terjual. Jadi, ayo dukung kami, lanjutnya. Jai Idzes juga yakin Timnas Indonesia bisa menggulung Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan jadi target Timnas Indonesia saat berjumpa Bahrain. Kami harus menang, ujar Jai Idzes. Pada pertemuan perdana, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Bahrain. Hal itu jadi modal positif sebelum menjalani pertemuan kedua. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak kuasa menahan air mata saat bertemu kembali dengan mantan anak asuhnya dalam sebuah momen yang penuh emosional. Momen haru ini terjadi dalam sebuah acara yang mempertemukan kembali pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan para pemain yang pernah dibimbingnya. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Di bawah asuhannya, banyak pemain muda berkembang pesat dan mampu bersaing di level internasional. Tidak heran jika pertemuan kembali dengan para pemain ini menjadi sangat emosional bagi sang pelatih. Dalam video yang beredar, terlihat Shin Tae-yong menyeka air matanya saat memeluk beberapa pemain yang dulu ia latih. Beberapa di antara mereka kini telah bermain di luar negeri atau menjadi pilar utama Timnas Indonesia. Momen ini menunjukkan betapa besar ikatan emosional antara pelatih dan para pemain yang telah berjuang bersama di berbagai turnamen internasional. Reaksi dari para pemain pun tak kalah menyentuh. Beberapa pemain yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Shin Tae-yong yang telah membantu mereka berkembang menjadi pemain profesional. Tanpa Coach Shin, saya tidak akan berada di titik ini, ujar salah satu pemain yang kini berkarir di luar negeri. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai sosok pelatih yang tegas namun juga sangat peduli terhadap anak asuhnya. Keberhasilannya dalam membangun Timnas Indonesia dari nol hingga menjadi tim yang diperhitungkan di Asia Tenggara adalah bukti dari dedikasi dan kerja kerasnya. Ia tidak hanya membentuk tim yang solid, tetapi juga mengajarkan disiplin dan mentalitas juara kepada para pemainnya. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong mengungkapkan betapa pentingnya mentalitas dalam sepak bola modern.
ia menanamkan filosofi kerja keras dan pantang menyerah kepada para pemain muda Indonesia. Seorang pemain harus memiliki kepercayaan diri dan ketahanan mental untuk bersaing di level tertinggi, ungkapnya dalam salah satu wawancara. Momen emosional ini pun mendapat banyak respons dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang terharu melihat hubungan dekat antara Shin Tae-yong dan para pemainnya. Tagar Hangyu Shin Tae-yong bahkan sempat menjadi trending di media sosial sebagai bentuk apresiasi dari para supporter. Banyak netizen yang menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada pelatih asal Korea Selatan ini. Kami berharap Coach Shin tetap bersama timnas Indonesia, karena dia adalah bagian penting dari kebangkitan sepak bola Indonesia, tulis seorang pengguna Twitter. Keberhasilan Shin Tae-yong tidak hanya terlihat dari perkembangan para pemain, tetapi juga dari pencapaian timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Tim Garuda berhasil melaju ke babak final Piala AFF, mencatat kemenangan bersejarah melawan tim-tim kuat Asia, serta menunjukkan peningkatan peringkat FIFA yang signifikan. Semua ini membuktikan bahwa tangan dingin Shin Tae-yong telah membawa dampak luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Kini, publik sepak bola Indonesia menantikan kelanjutan perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Apakah ia akan tetap melanjutkan proyek jangka panjangnya di Indonesia atau akan menerima tantangan baru di tempat lain? Yang pasti, jasa dan kontribusinya bagi sepak bola Indonesia tidak akan pernah dilupakan. Jika Shin Tae-yong memutuskan untuk bertahan, ia masih memiliki banyak tantangan di depan. Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia dan bahkan ke Piala Dunia. Tantangan lainnya adalah terus mengembangkan bakat-bakat muda agar mampu bersaing di kancah internasional. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, banyak yang percaya bahwa Shin Tae-yong masih bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagi para pemain, momen reuni ini tidak hanya sekedar pertemuan biasa, tetapi juga menjadi pengingat betapa berharganya perjalanan mereka bersama sang pelatih. Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih, tetapi juga mentor dan figur yang telah memberikan inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa skuad Garuda akan bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Keberangkatan ini mencakup pelatih Patrick Kluivert serta para pemain yang berlaga di Beri Liga 1. Sementara itu, pemain abroad yang turut dipanggil akan langsung bergabung di Sydney. Pada 16 Maret 2025, saya, Coach Kluivert, dan anak-anak timnas Indonesia yang bermain di Beri Liga 1 berangkat ke Australia, ungkap Sumarji. Pemain yang berkarir di luar negeri akan menyusul di negeri kanguru. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi tuan rumah Australia dalam pertandingan yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga ini menjadi krusial untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam persiapan menghadapi duel tersebut, Kluivert berencana memanggil 27 pemain ke dalam skuad. Namun, jumlah ini masih bisa berubah tergantung keputusan final dari tim pelatih. Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat dalam catatan saya itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Tetapi nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26 pemain, jelas Sumarji. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan komposisi terbaik sebelum menghadapi Australia. Tak hanya menghadapi Australia, timnas Indonesia juga memiliki jadwal melawan Bahrain setelah kembali dari Sydney. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Hal ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda dalam menjaga performa optimal di tengah jadwal yang padat. Keputusan pemilihan pemain akan sangat menentukan kesiapan tim dalam menghadapi kedua pertandingan ini. Menariknya, Sumarji mengisyaratkan adanya kejutan dalam daftar pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia.
Ada yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan dalam kesempatan berikutnya, katanya. Isyarat ini memunculkan spekulasi bahwa Kluivert mungkin akan menyertakan nama-nama baru atau pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas. Publik sepak bola tanah air tentu menantikan kejutan yang dimaksud serta strategi yang akan diterapkan Kluivert dalam menghadapi Australia dan Bahrain. Dengan adanya pemain abroad yang bergabung, harapan tinggi disematkan kepada timnas Indonesia untuk bisa tampil maksimal. Perpaduan pemain lokal dan luar negeri diharapkan memberikan kekuatan lebih bagi tim. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, namun setiap laga di putaran ketiga ini menjadi kunci menuju impian tersebut. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di Australia dan laga berikutnya di Jakarta.